Soal cewek-cewek politik tadi, Mas Fadi baru mention tuh. Mas, menurut lu ya, kalau pemilu 2024 ini tuh nggak ada yang kata-kata orang cewek-cewek politik, cewek-cewek dari Presiden Jokowi, apakah hasil pemilunya akan berbeda, Mas, menurut lu? Apakah pemenangnya akan Prabowo Gibran? Kalau arenanya itu clear, fair and square, apakah pemenangnya akan sama? Ya saya kira memang harus diakui di 2024 ini Pilpres rasa Jokowi sangat kentara. Bisa dicek pada perolehan Prabowo dan Gibran. Kan modal dasar Prabowo maju itu kalau kita membaca survei itu kan 30% elektabilitas personalnya. Kalau kemudian dapat 58% itu secara tidak langsung itu gabungan dari pengaruh Jokowi, diehard dan pendukungnya Pak Jokowi dan mesin partai. Jadi wajar kalau kemudian banyak orang yang mengatakan itu adalah efek Jokowi. Ya itu nggak bisa dibantah. Efek cawe-cawe yang menurut saya cukup terbuka dan cukup demokratis. Kan lama itu Prabowo dengan Pak Jokowi baliho dan billboardnya dari ujung ke ujung. Di kampung saya di ujung Berung yang nggak pernah ada tiba-tiba ada. Template-nya sama dengan yang ada di Jakarta. Template-nya sama dengan yang ada di luar Jawa dan seterusnya. Itu bagian dari faedah elektoral di mana Pak Jokowi itu secara perlahan ingin memigrasi dan menghijrahkan para pendukungnya. Kan pada akhirnya ketika Gibran direstui maju, disitulah kemudian titik puncak di mana Pak Jokowi sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana cawe-cawe politiknya, keberpihakan politiknya di Pilpres. Dan tak lagi kepada yang lain, hanya kepada Pak Prabowo Subianto. Ya, itu tidak bisa dibantah, Silvi. Tanpa itu, menurut lu, Mas Adi, hasilnya Agak mungkin akan sulit. berbeda. Tanpa ada Gibran jadi wakilnya Prabowo Subianto, tanpa Jokowi berkongsi dengan Prabowo Subianto, saya kira hasil Pilpres tidak akan seperti sekarang ini. Pak Jokowi diam saja, saya kira pertarungannya aakan sengit dan sangat mungkin Pilpres itu 2 putaran. Karena distribusi suara itu akan merata di 3 calon ini. Bahwa Ganjar akan dapat 20-25%, ya itu konfirmasi di survei. Termasuk misalnya Anies dapat 25-30%, ya. Prabowo mungkin dapat 30 dan 35%, ya. Tapi karena faktor Pak Jokowi lah yang saya kira memigrasi semua pendukung-pendukung Pak Jokowi itu yang cukup loyal untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto. Jelas kok di angka-angka statistik. Pemilih Prabowo Subianto 2014-2019 kelas menengah ke atas dan perkotaan. Di 2024 kelas menengah ke bawah, pedesaan itu juga semuanya ke Prabowo Subianto. Yang kita tahu kelas menengah ke bawah itu pedesaan yang selama ini bukan perguruan tinggi, hanya lulusan SMA, SMP dan SD itu adalah pendukungnya Pak Jokowi. Jadi migrasi statistiknya sangat kelihatan. Oleh karena itu, kenapa ini 1 putaran? Ini tentu kawin silang dari 2 kekuatan politik besar, yaitu Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Dalam hal itu saya kira tidak bisa dibantah. Mas Adi, gue tahu lu kan dari Madura ya. Dan waktu itu Surabaya bagian timur. Surabaya bagian timur. Waktu itu gue sempat mikir kayak Mas Adi ini dalam beberapa statementnya tuh, ya ini kan asumsi ya Mas. Kayaknya Mas Adi ini mendukung Pak Mahfud karena sama-sama dari Madura gitu kan. Jadi pertanyaan gue kalau misalnya ini arena bertandingnya ini adil buat semua, apakah Ganjar Mahfud itu punya chance yang besar sebetulnya untuk lolos ke putaran kedua lah etis? Ya kalau kita membaca kondisi secara alamiah, memang Pilpres ini terjadi 2 putaran. Sampai sehari 2 hari sebelum pencoblosan sekalipun, nggak ada satupun lembaga survei yang meyakini Pilpres itu 1 putaran. Ada yang mengatakan 2 putaran, tapi mereka itu abu-abu, masih dalam rentan margin of error. Tak ada yang mengatakan bahwa 100% 2024 ini Pilpres 1 putaran, nggak ada. Kecuali yang memang jadi jubirnya Pak Prabowo dan Gibran. Tapi lembaga-lembaga survei yang saya kira kredibel, termasuk kita, itu memprediksi memang 1 putaran. Karena perolehan akhirnya itu kan cuma 51 dan 52. Itu margin of error betul, Silvia. Oleh karena itu, inilah yang disebut oleh banyak orang. Ketika Pak Jokowi merestui anaknya jadi wakil Prabowo, disitulah kemudian pengaruh-pengaruh politiknya akan sangat kentara. Ya belusukan Pak Jokowi semakin aktif kok. Kemana Pak Ganjar, disitulah ada Pak Jokowi. Kan itu yang disebut sebagai upaya untuk menggembosi suara-suara Ganjar kan. Pengaruh Pak Jokowi nggak bisa dilepaskan dalam konteks itu. Nah terkait dengan Pak Mahfud ya, Silvia, sedih gak Mas Adi? Kenapa? Pak Mahfud kalah sedih gak? Lah kok sedih? Kirain kan. Yang saya sedih itu kenapa nggak 2 putaran? Itu Jadi aja. nggak ada sentimen khusus gitu ke Pak Mahfud ya? Di Sentimental Madura khusus itu gitu. harus diakui basis pemilihnya Prabowo Subianto, yang kedua Anies Baswedan, baru Ganjar.
Jadi kalaupun toh di situ ada Pak Mahfud, itu tidak menggoyang iman politik pemilih orang Madura. Di angka statistik saya itu 2 minggu, 3 minggu sebelum pencoblosan, itu pemilihnya Prabowo itu masih cukup kuat. Setelah itu ada Amin memang, kubunya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pak Mahfud ini orang baik, Sylvia. Tapi kebaikan ini tidak terlampau menyebar di Madura. Dalam politik kebaikan itu tidak boleh dia ngeden, tidak boleh hanya didiamkan, tapi didistribusikan ke banyak tempat. Sentimen positif ke Pak Mahfud itu cukup luar biasa kok Iya. di banyak tempat. Iya. Tapi kebaikannya ini tidak terlampau mengakar, tidak terlampau terdistribusi. Jadi Pak Mahfud tidak terlampau mampu mendongkrak suaranya Pak Ganjar. Jadi Mas Adi sedih apa enggak? Enggak, biasa aja. Oke. Oh, politisi aja nggak pernah sedih. Mereka kemarin kelahi-kelahi. Ini 2024 mau kongsi lagi. Iya ya. Yang saya sedihkan satu-satunya kenapa Pilpres tak 2 putaran. Kenapa? Terlampau singkat ini pemilu. Karena kalau 2 putaran lu makin banyak ini diundang. masa kampanye ada lagi, diskusi-diskusi panjang. Betul. Jadi narsum di mana-mana Narsum ya di kan? mana-mana. Tapi kan bentar lagi ada pilkada, Mas Adi. Masih panjang pilkada. Masih. Tapi udah ada dong yang minta survei-survei buat pilkada. Ya biasa itu kan kerjaan biasa yang kayak gitu. Orderan ke parameter politik Indonesia gimana, Mas Adi? Adalah kita kan sudah kerjasama dengan sejumlah partai politik lah. Ya mungkin Harga sekali survei itu berapa sih, Mas? murah kok, nggak Berapa? banyak. Tidak semahal harga pilpres. Bocorin pokoknya. lah berapa? Kan ini wajar Oh, dong. saya harus hitung dulu. Siapa tahu kan kita mau survei lain kali. Ajeng Saya nyalek hitung gitu kan. dulu. Enggak. Pak, kalau untuk provinsi, untuk daerah Jawa paling 200, 300 kok. Nah, itu untuk kabupaten wali kota, Enggak. bupati wali kota. Provinsi. Provinsi. Gubernur 100-200 juta. Iya 200, 2,5 sampai 300 lah. Itu untuk provinsi-provinsi di Jawa karena medannya kan agak gampang. Tapi untuk provinsi di luar Jawa dia agak sedikit lebih lah. Nggak banyak survei. Kalau kabupaten kota ya 150-200 oke kok. Bagi politisi itu nggak seberapa. Itu dan nggak ada untungnya. Dan kita sebenarnya sebagai pekerja politik itu ya karena kita bisa berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, kenal elit. Dan yang paling penting ya kita berkontribusi terkait dengan mapping politik, udah gitu doang. Dan ingat survei itu alat bantu. bukan alat segala-galanya. Kalau memang survei itu adalah instrumen pemenangan, bubarkan partai politik. Nah, bikinlah survei aja.